بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. إخوة الإيمان والأخوات عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita pada setiap malam Sabtu, ya, pada pembahasan kitab atau pembahasan materi tauhid atau aqidatul tauhid yang alhamdulillah dengan izin Allah tabaraka wa taala pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan kitab yang baru yang sebelumnya pada pekan yang lalu saya sampaikan akan membahas kitab tauhid, tapi karena beberapa pertimbangan maka saya memilih kitab pembahasan tentang rukun iman. Ya, ini berkaitan dengan tauhid juga, berkaitan dengan keimanan. Pembahasan rinci tentang rukun iman yang ditulis oleh Ustaz kita Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang ini bagian daripada amanah yang kami emban untuk menyampaikan karya-karya beliau Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah karya yang lainnya seperti Usul Salasa dan Qawaidul Arba' sudah kami sampaikan dan di tempat yang sama di sini, ya, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian kitab tauhid ini juga kami bahas karya beliau yang sedang dibahas di Musalla Al-Fath Wanasari. Nah, karena ada sebagian jamaah yang hadir di sana dan juga di sini, maka saya melihat bahwa pembahasannya kita bedakan saja dan insya Allah tidak mengurangi urgensi atau pentingnya pembahasan tentang rukun iman, karena pembahasan tentang tauhid dan tentang keimanan yang tidak jauh dari situ, itu saja, ya. Akan tapi pengulangan seperti ini sangat penting bagi kita sekalian, ya, khususnya tentang keimanan, tentang tauhid. Karena dalam keseharian kita sangat butuh kepada usaha untuk mengokohkan keimanan, untuk menambah keimanan, meningkatkan keimanan. Karena sebagaimana dalam definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Al-iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Maka dengan pembahasan secara khusus pembahasan tentang rukun iman, ya, pokok-pokok keimanan yang menjadi landasan keimanan seorang hamba, maka kita berharap keimanan kita semakin bertambah dan terus istiqamah sampai Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dari dunia ini. Ya amin ya rabbal alamin. Ikhwa fillah azani Allahu wa iyyakum. Berbicara tentang keimanan, maka Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan bahwa surga yang merupakan dambaan setiap insan, surga yang merupakan dambaan setiap manusia, bahkan orang kafir, orang Nasara, orang Yahud berharap surga, dan mereka mengklaim bahwasanya surga tidak diperuntukkan kecuali untuk mereka. Waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara mengklaim, mereka mengatakan bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasara. Jadi dambaan setiap orang, dambaan setiap insan ingin mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, tidak terkecuali dan bahkan lebih besar lagi dambaan seorang mukmin, dambaan seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Allah Azza wa Jalla mengabarkan di dalam banyak ayat bahwa surga yang merupakan dambaan setiap insan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, sabiqu
ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Rabb kalian dan untuk mendapatkan surganya yang seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Beriman kepada Allah dan para rasulnya. Ya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayat yang lainnya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannati tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang besar. Maka ikhwah sekalian ini rahmat Allah Azza wa Jalla, maka merupakan sebuah perkara yang sangat penting, yang sangat krusial bagi setiap orang yang ingin mengokohkan dan menambah keimanannya untuk mempelajari masalah pokok-pokok keimanan yang menjadi dasar, yang menjadi landasan utama orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ya. Merupakan sebuah atau suatu yang sangat penting bagi setiap muslim, bagi setiap diri kita untuk mengokohkan dan menambah keimanan kita. Sebagaimana yang telah kami sampaikan, dalam kehidupan kita sehari-hari sangat butuh kepada pengokohan dan penambahan iman. Betul, al-iman yazidu wa yanqus. Tapi ketika kita mendapati sebuah tanda berkurangnya atau menurunnya keimanan, maka kita segera sadar, maka kita segera introspeksi dan mencari jalan bagaimana agar keimanan tersebut tidak terus turun, akan tapi segera di-charge kembali, segera diperbaharui kembali agar menjadi kokoh dan terus bertambah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka untuk itu ya, masing-masing individu dari kita harus mengenal pokok-pokok keimanan, landasan-landasan keimanan yang disebut dalam agama kita dengan arkanul iman atau rukun-rukun iman. Karena dengan landasan keimanan yang kokoh, landasan keimanan yang kuat, ketika seorang memiliki landasan keimanan yang kuat, dasar keimanan yang kuat, maka akan melahirkan berbagai macam cabang-cabang keimanan, akan melahirkan berbagai macam amal-amal soleh. Ibaratnya jika sebuah pohon itu memiliki akar yang kokoh menghunjam ke dalam tanah, kemudian dia subur, di dalamnya banyak air dan seterusnya, maka kemudian bagian atasnya akan tumbuh ranting dan dahan-dahan yang banyak. Seperti itulah kira-kira gambaran keimanan. Ketika seorang mukmin memiliki landasan keimanan yang kokoh, landasan keimanan yang kuat, maka insya Allah akan melahirkan amalan-amalan yang saleh atau cabang-cabang keimanan. Makanya banyak disebutkan dalam ayat, antara iman dan amal saleh ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ketika masuk dalam dirinya keimanan, ya, maka kemudian lahirlah dari keimanan tersebut amal saleh. Dan itulah takwa. Dan itulah takwa. Ketika seorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, kemudian dia melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, maka itulah takwa. Dan takwa merupakan syarat seorang untuk mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surga Allah Azza wa Jalla hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan itu muncul dari ilmu. Ilmu melahirkan keimanan, keimanan melahirkan amal saleh. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa di dalam agama kita ini ada tingkatan-tingkatan.
atau yang disebut dengan maratibuddin. Maratib ad-din, tingkatan agama. Dalam agama kita ada 3 tingkatan agama. Yang pertama adalah Islam. Ini level yang pertama. Yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Demikian para ulama menjelaskan bahwasanya dalam agama kita ada maratibnya, ada tingkatan-tingkatannya. Dan pembagian ini berdasarkan dalil, ya, berdasarkan dalil. Di antara dalilnya adalah dalam sebuah hadis yang masyhur, itu hadis Jibril alaihi salam. Yaitu ketika Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah dan para sahabat dalam wujud seorang manusia, seorang laki-laki, ya. Kemudian duduk di hadapan Nabi, menempelkan kedua lututnya dan meletakkan kedua tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Mal Islam?" Nabi menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila." Ya. Qal sadaqta. Kemudian setelah Nabi menjawab demikian, maka Jibril membenarkan, engkau benar. Ya. Para sahabat pun keheranan. Dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Karena ketika itu para sahabat tidak mengetahui bahwa lelaki tersebut adalah Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril bertanya lagi, "Mal iman?" Apa itu iman? Rasulullah menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, kemudian bertanya tentang ihsan, al-ihsan. Nabi menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Hadis masyhur. Ya, yang ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam salah satu hadisnya Arba'in An-Nawawiyah. Dan insyaallah hampir setiap muslim membahas atau mengetahui hadis yang masyhur ini. Ya. Ini salah satu dalil tentang pembagian adanya maratib ad-din atau level-level dalam agama kita yang mulia. Kemudian di akhir hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Atadri manis sa'il?" Ya Umar, atadri manis sa'il? Ya. Wahai Umar, apakah kau tahu siapa yang bertanya? Ya. Umar menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qal, "Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Kalimat di sini yang menjadi syahid, "Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara agama kalian. Kalimat inilah yang dijadikan sebagai dalil para ulama tentang pembagian maratibuddin atau pembagian agama. Di sini Rasulullah mengatakan sungguh dia adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Di sana ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya. Baik. Yang pertama yaitu Islam. Islam memiliki 5 rukun, ya. Syahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah tabaraka wa taala. Kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji, ya, bagi yang mampu. Kemudian iman memiliki 6 rukun, ya, beriman kepada Allah azza wa jalla, beriman kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan takdir Allah azza wa jalla yang baik maupun yang buruk. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ya. Ketika Nabi ditanya tentang ihsan, maka beliau menjawab bahwa ihsan ada 2 tingkatan. Ya. Ada 2 tingkatan, yaitu ka'annaka tarahu, ya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah azza wa jalla seolah-olah engkau melihatnya. Yakni maksudnya melihat, ya, dengan hati, ya. Karena melihat dengan mata kepala ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang, ya, melihat Allah azza wa jalla di dunia ini, ya.
Yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihatnya, ya, tidak sampai pada derajat seolah-olah engkau melihat Allah Azza wa Jalla dengan hatimu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla melihatmu. Ya. Ini 3 tingkatan agama bersama dengan rukunnya masing-masing. Ada juga yang mengatakan bahwa rukun ihsan yaitu 1, ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini adalah rukun ihsan. Dan sebagian ulama mengatakan rukun ihsan 1, itu engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seolah-olah melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya dengan hatimu, ya, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Ini rukun ihsan dikatakan oleh sebagian ulama. Ya. Baik. Apa korelasi antara Islam, iman, dan ihsan? Hubungan atau al-alaqah baina al-Islam wal iman wal ihsan. Ya. Dari hadis Jibril alaihi salam ini, maka kita bisa mengetahui bahwa rukun Islam ini adalah berkaitan dengan amal-amal zahir. Amal-amal zahir. Amal-amal lahir. Ya. Adapun rukun-rukun iman maka berkaitan dengan amal-amal batin. Ya. Apa kaitan antara Islam, iman, dan ihsan? Ya. Para ulama menjelaskan bahwa Islam adalah derajat yang pertama atau level yang pertama, iman adalah derajat yang kedua, dan ihsan adalah derajat yang ketiga. Artinya levelnya yang paling tinggi adalah ihsan, yang kedua adalah iman, dan yang paling bawahnya adalah Islam. Ya. Artinya apa? Artinya orang yang mencapai tingkatan Islam belum tentu dia bisa mencapai tingkatan iman. Ada sebagian orang Islam yang telah mencapai derajat iman, ada juga sebagiannya yang belum mencapai derajat iman. Akan tetapi untuk bisa mencapai derajat iman, seseorang harus masuk Islam dulu. Ya. Untuk bisa mencapai derajat iman, seorang harus masuk Islam dulu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya klaim orang-orang kafir yang mengaku bahwa dirinya beriman, ini klaim dusta. Kami juga orang beriman, makanya mereka nggak mau dikatakan apa? Kafir. Ya. Tapi klaim ini dalam pandangan syariat adalah klaim dusta. Kenapa? Karena mereka belum masuk Islam. Ya. Seseorang bisa mencapai derajat iman jika dia telah masuk Islam. Tapi apakah orang yang telah masuk Islam bisa kemudian mencapai derajat iman? Ya, maka di sini dikatakan belum tentu. Ya. Jadi ada sebagian yang mencapai derajat iman, ada yang tidak mencapai derajat iman. Ya. Baik. Kemudian di antara orang yang telah mencapai derajat iman, sebagian mereka mencapai derajat ihsan dan sebagiannya lagi belum. Sehingga orang yang telah mencapai derajat ihsan ini lebih sedikit. Lebih sedikit. Ibaratnya kalau kita gambarkan dengan sebuah lingkaran, kita buat lingkaran besar, lingkaran pertama besar itu adalah Islam. Ya. Kemudian kita buat lingkaran lagi di dalamnya, maka itu adalah iman. Kemudian di dalam lingkaran iman kita buat lagi lingkaran satu lagi, itulah ihsan. Jadi yang lingkaran ihsan ini tengah-tengah paling kecil, karena yang menempati lebih sedikit. Dan lingkaran yang besar yaitu Islam. Ya. Dan seorang tidak akan bisa mencapai derajat iman kecuali masuk Islam terlebih dahulu. Dalam lingkaran itu, ya dairatul Islam. Ya, lingkaran Islam. Ya. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menjelaskan bahwa derajat iman lebih tinggi dibandingkan derajat Islam. Kapan itu? Jika disebutkan keduanya dalam satu konteks. Dalam satu konteks, dalam sebuah dalil, Islam dan iman disebutkan secara bersamaan, maka ketika itu derajat iman lebih tinggi daripada derajat Islam. Ya. Ada beberapa contoh, ya, dalil. Jadi keterkaitan antara iman dan Islam.
Nah, setelah kita mengetahui tentang keterkaitan antara Islam, iman, dan ihsan, atau korelasi antara Islam, iman, dan ihsan. Berikutnya kita akan berbicara tentang keterikatan atau alaqah bainal Islam wal iman. Ya, keterkaitan atau hubungan antara Islam dengan iman. Dalam hal ini ada dua kondisi. Ya, ikhwas sekalian, keterkaitan antara Islam dengan iman ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, keduanya yaitu Islam dan iman disebutkan dalam satu konteks, dalam satu siyak atau dalam satu dalil. Ya. Maka dalam kondisi ini, ketika Islam dan iman atau kalimat Islam dan iman disebutkan dalam satu konteks, ya, maka maknanya tidak sama. Islam maknanya adalah amal lahir dan Islam maknanya adalah amal batin. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril. Itu salah satu contohnya. Ya. Contoh yang lainnya dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Ya, ketika orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman, Rasulullah menimpali, kalian belum beriman. Tapi ucapkanlah aslamna, kami telah tunduk, kami telah berserah diri, kami telah masuk Islam. Kenapa demikian? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Maka kata Islam dan kata iman dalam ayat ini, Islam adalah amal lahir dan iman amal batin. Ya. Kemudian contoh yang lainnya dalam surah Az-Zariyat ayat 34 sampai 36. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin." Ya. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut. Fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin, dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri, ini berislam. Di sini juga iman dan Islam disebutkan dalam satu konteks. Ya. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa Allah menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam dan kedua putrinya yang beriman. Ya. Allah menyelamatkan Nabi Lut dan kedua putrinya yang beriman. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Maka kami keluarkan, ya, orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Ya. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan mereka dari rumah mereka, ya, juga dari negeri mereka. Itu Nabi Lut alaihissalam dan kedua putrinya, ya, dan juga orang-orang yang beriman bersamanya. Ya. Namun ketika Allah berbicara tentang rumah mereka, maka Allah menisbatkan kepada Islam, bukan kepada iman. Fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Allah menisbatkan ketika berbicara tentang rumah Nabi Lut alaihissalam, ya, maka Allah Azza wa Jalla menisbatkannya kepada Islam. Ya. Kenapa? Karena di rumah tersebut ada istri Nabi Lut yang zahirnya Islam, namun hatinya mengikuti kaumnya. Ya, zahirnya Islam, namun hatinya mengikuti kaumnya. Akan disebutkan dengan kalimat Islam. Kemudian juga contoh yang lainnya, firman Allah Azza wa Jalla ketika Islam dan iman disebutkan dalam satu konteks, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya. Maka maknanya Islam amal lahir, iman amal batin. Ya. Contoh yang lainnya, hadis Sa'ad bin Waqqas, beliau berkata, qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman
Faqultu ya Rasulullah a'ti fulanan fa innahu mu'min. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw muslim. Aquluha thalathan wa yuraddiduha alayya thalathan aw muslim. Ya. Suatu ketika Rasulullah melakukan pembagian harta. Ya. Maka aku berkata, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, jadi ketika Rasulullah membagikan harta, tidak semuanya dibagikan. Ada sebagian sahabat yang tidak dapat. Ada sebagian sahabat yang tidak mendapatkan pembagian harta tersebut. Ya. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas melihat ada seorang sahabat yang tidak diberikan harta oleh Rasulullah, ya, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kasih si fulan. Sesungguhnya dia adalah seorang yang mukmin, seorang yang beriman. Ya. Maka Nabi ya berkata kepadanya, au muslim, atau dia seorang muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas mengulang lagi, ya Rasulullah, a'ti fulanan fa innahu mu'min. Qala au muslim. Ya Rasulullah, a'ti fulanan fa innahu mu'min. Au muslim. Ya. Atau muslim. Ya. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, inni la'u'tiyar rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu makhafata an yakubbahu Allahu finnar. Sesungguhnya aku memberi kepada seseorang. Ya. Maksudnya apa? Aku memberikan kepada seseorang laki-laki meskipun yang tidak aku beri lebih saya cintai. Ya. Meskipun aku lebih mencintai selainnya. Ya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan harta kepada seseorang yang tidak lebih beliau cintai? Kenapa? Karena tingkatan keimanannya masih rendah. Ya, dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Keimanannya masih rendah. Dan beliau biarkan orang yang beriman, orang yang sudah mencapai derajat iman, tidak dikasih. Di sini ada tujuannya. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyelamatkan orang yang masih Islam ini, yang level keimanannya belum masuk atau belum kuat, dengan diberikan harta. Tujuannya adalah ta'liful qulub. Ta'liful qulub. Ya, membuat hatinya tunduk, ya, mencintai Islam, mencintai keimanan. Adapun tadi yang sudah mencapai derajat iman, maka Rasulullah biarkan dia, karena dia bisa bertawakal kepada Allah, tidak akan membahayakan keimanannya. Makanya Rasul mengatakan di sini, makhafata an yakubbahu Allahu finnar. Ya, karena aku khawatir Allah melempar orang tersebut ke neraka. Jika orang yang imannya masih tipis, orang yang imannya masih lemah ini tidak dikasih, saya khawatir nanti dia berbalik dari Islam. Ya, berbalik dari Islam, balik kanan, kemudian ya Allah, yakni orang tersebut masuk ke dalam neraka. Ya. Baik. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari pengabaran Sa'ad, ya, bin Abi Waqqas bahwa fulan mukmin, ya, bahwa fulan mukmin. Apakah beliau salah? Ya. Sementara yang bisa dinilai oleh Sa'ad hanyalah zahir orang tersebut dan bukan batinnya. Adapun batinnya siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla, kemudian orang itu sendiri. Ya. Maka kita menilai orang secara zahirnya bahwa dia muslim. Bahwa dia muslim. Ya. Sehingga yang seharusnya dikabarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah tentang zahirnya. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan au muslim. Ya Rasulullah, kasih dia, sehingga dia mukmin. Au muslim. Kenapa? Karena Sa'ad melihat seorang harusnya dengan kacamata pandang zahir. Karena kita seperti itu, ya, tidak mengetahui batin seseorang, ya, karena sebab kaitannya dengan zahir, ya. Karena itulah Nabi mengatakan au muslim, ya, karena kaitannya dengan zahir, ya. Baik. Kemudian contoh yang keenam dalam doa salat jenazah. Doa dalam salat jenazah. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Nah, ya. Di sini doanya, ya Allah,
siapa saja yang engkau hidupkan dari kami, ya, maka hidupkan dia di atas Islam. Kenapa tidak dikatakan di atas iman? Karena orang yang masih hidup itu dia bisa mengamalkan amalan-amalan yang lahir. Amalan-amalan lahir, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Orang yang masih hidup, ya. Makanya ada doa, Allahumma ahyina alal Islam wa amitna alal iman. Ya. Beda halnya dengan orang yang sudah wafat, ya. Atau ketika dia diwafatkan, maka amal-amal zahir itu tidak bisa dikerjakan lagi. Maka doanya Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'alal iman. Ay tawaffana 'alal iman. Wafatkan kami di atas iman. Karena ketika orang yang sudah wafat atau menjelang wafat atau ketika dia menghadapi sakaratul maut, ya tidak ada yang bisa dia amalkan dari amal-amal yang lahir. Ya. Ini kondisi yang pertama ketika Islam dan iman disebutkan secara bersamaan dalam satu konteks, maka Islam maknanya adalah amal lahir dan iman maknanya adalah amal batin. Ya. Levelnya tinggian mana? Tinggian iman. Ya. Baik. Kemudian kondisi yang kedua yaitu ketika Islam dan iman ya hanya disebutkan salah satunya, ya, iman saja atau Islam saja, atau ketika iman dan Islam disebutkan salah satunya saja dalam sebuah konteks dalil baik Al-Quran maupun hadis, ya. Maka dalam kondisi ini, ya, Islam sama dengan iman dan iman sama dengan Islam, ya. Jika yang disebutkan hanya Islam saja, maka dia mencakup amalan lahir dan amalan batin. Jika yang disebutkan iman saja, maka dia mencakup selain amal batin juga amal lahir. Ya. Di antara contohnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Ya, seorang Muslim adalah yang selamat kaum muslimin lainnya dari gangguan lisannya dan kedua tangannya. Ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan Muslim tanpa menyebutkan mukmin. Ya. Maka Muslim dalam hadis ini sama dengan mukmin. Maknanya mencakup, ya, Islam dan iman. Ya. Tidak ada bedanya, ya. Karena ya hanya disebutkan salah satunya, ya. Contoh yang kedua, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Di sini hanya disebutkan iman. Iman memiliki 70 lebih cabang keimanan atau 60 lebih cabang keimanan. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, ya, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Untuk melihat di jalan ada duri, di jalan ada kayu, di jalan ada apa saja yang bisa mengganggu orang lewat, ya. Jangan malah dipasang, Pak, ya, mentang-mentang tukang tambal ban malah Pak Tobin. Enggak ya Pak Tobin, ya. Udah ngaji, udah tahu imatatul adza 'anil tariq termasuk apa? Keimanan, ya. Ada sebagian, ya, oknum-oknum yang tukang tambal ban itu malah menyebar apa? Ranjau tengah jalan. Naudzubillah. Ini bukan, ya, tindakan seorang yang mukmin, ya. Kedzaliman. Iya, rezeki, tapi kan nggak boleh kayak gitu caranya, ya. Tanpa seperti itu juga kalau memang sudah rezeki antum akan datang. Ya, ya. Imatatul adza 'anil tariq wal haya, dan rasa malu termasuk bagian daripada keimanan. Rasa malu itu ada dua, Pak. Ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Malu yang terpuji itu adalah malu yang bisa
malu yang tidak menghalangi kita untuk mempelajari agama, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, malu yang bisa menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat. Atau kita balik. Yang pertama, malu yang bisa menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat atau berbuat keburukan. Maksiat antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, dia malu. Atau keburukan, akhlak buruk, ketika ada manusia melihatnya, dia malu. Itu akhlak malu yang terpuji. Ya, ketika melihat fisiknya, melihat penampilannya, seorang penuntut ilmu, ya, seorang muslim, fisiknya mendukung itu semua, ingat, wah, anak seorang muslim, anak seorang talibul ilm, ya. Apalagi level seorang dai, anak seorang ustadz, anak seorang akadat, ya. Kemudian dia menahan diri dari keburukan atau amal buruk, maka itu malu yang terpuji, karena malu kepada manusia, malu kepada Allah Azza wa Jalla, dan malu kepada manusia untuk melakukan perbuatan buruk, ya. Ada yang kedua, malu yang tercela. Sebaliknya, malu yang tercela itu malu yang menghalangi seorang untuk mempelajari agamanya, ya. Disuruh maju malu, disuruh nanya malu, kan. Dan yang kedua, malu yang tidak menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kondisi yang pertama tadi kita sebutkan, keterkaitan antara Islam dengan iman, ya. Jika disebutkan secara bersamaan dalam satu konteks, maka masing-masing membawa maknanya. Islam makna lahir, iman makna Islam amalan lahir, iman amalan batin. Ya, namun jika disebutkan salah satunya saja, ya, Islam atau iman saja, maka maknanya mencakup, ya, kedua-duanya. Islam berarti mencakup juga iman, iman berarti mencakup juga Islam, ya. Nah, dalam hal ini, ya, para ulama merumuskan, ya, permasalahan ini dengan sebuah kaidah. Untuk tulis kaidahnya, ya. Idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Bisa mulanya, Pak? Nah, ada apa tulis ya? Baik. Idza ijtama'a, jika keduanya berkumpul, yaitu Islam dan iman, disebutkan secara bersamaan, iftaraqa, maka maknanya berpisah. Maknanya apa? Berpisah. Berpisah maksudnya gimana? Islam itu maknanya amal lahir, iman amal batin. Wa idza iftaraqa, jika keduanya berpisah, ini tidak disebutkan dalam satu konteks, ijtama'a, maka maknanya berkumpul. Islam ya iman, iman ya Islam. Itu rumus yang disampaikan oleh para ulama, ya. Dan di sini ada penjelasan yang menarik dari, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah seputar masalah ini, seputar masalah kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Yaitu bukan hanya pada kata Islam dan iman, tapi juga ada pada kata yang lainnya seperti fusuq dan isyan, fusuq dan isyan, mungkar dan fahisyah, fakir dan miskin, bir dan takwa, ya. Misalnya kita sebutkan tentang kata fakir dan miskin. Jika kata fakir dan miskin disebutkan secara sendiri-sendiri, maka keduanya memiliki makna yang sama, ya. Misalnya dalam sebuah hadis disebutkan, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah qabla al-aghniya binisfi yawmin 500 'am. Ya. Orang-orang fakir yang beriman akan mendahului masuk surga, mendahului orang-orang kaya setengah hari di akhirat yang setara dengan 500 tahun di dunia. Maka fuqara di sini mencakup juga miskin. Ya, antum nggak usah khawatir. Oh, saya kayaknya bukan fuqara deh. Saya kayaknya miskin saja. Berarti nggak masuk.
Karena di situ hanya disebutkan apa? Fuqara, fakir. Ya, miskin masuk. Ya. Nah, kemudian contoh jika fakir dan miskin disebutkan dalam satu konteks, ya maka maknanya berbeda. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ila akhir ayat. Maka fakir, ya, maka mana fakir di sini adalah orang yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Orang fakir adalah orang yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Contoh misal, ya, orang tersebut berkebutuhan 4 juta. Misalnya satu bulan butuh 4 juta. Tapi penghasilannya hanya 1 juta. Berarti kurang dari setengah, ya. Nombok 3 juta. Ya. Ini fakir. Ya. Adapun miskin, ya, maka orang yang penghasilannya lebih dari setengah kebutuhannya, namun tidak mencukupi seluruh kebutuhannya. Misalnya dia kebutuhannya 4 juta, tapi penghasilannya hanya 3 juta. Nah, maka ini miskin. Ya. Seperti itu. Kemudian juga ada kata albir dan taqwa. Albir dan taqwa. Bir itu artinya kebajikan, ya. Taqwa artinya takwa, ya. Kedua kata ini jika disebutkan secara bersamaan, maka, ya, albir adalah kebajikan, adapun taqwa adalah meninggalkan maksiat. Seperti halnya dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan taqwa. Ya, tolong menolong dalam perbuatan yang baik, ya. Wat taqwa, dan tolong menolong dalam meninggalkan maksiat. Ya. Tolong menolong dalam meninggalkan maksiat. Ya. Nah, ini kaitan antara iman dan ihsan, atau keterkaitan antara iman dan ihsan. Baik. Adapun ihsan, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, wa ammal ihsan faqad jaa'a dzikruhu fil Qur'an fi mawadhi' taratan maqrunan bil iman wa taratan maqrunan bil Islam. Adapun ihsan, maka telah datang penyebutannya dalam Al-Qur'an, ya, di banyak tempat, ya, terkadang digandeng dengan kata iman dan terkadang digandeng dengan kata Islam, ya. Salah satu contoh ihsan jika digandeng dengan kata iman, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat, tsumma ittaqaw wa amanu, tsumma ittaqaw wa ahsanu, wallahu yuhibbul muhsinin." Ini iman digandeng dengan kata ihsan. Ya. Demikian juga firman Allah, misalnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Iman digandeng dengan kata ihsan. Adapun kata ihsan yang digandeng dengan kata Islam, seperti firman Allah, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih. Ya. Dan juga firman Allah, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatin wuthqa. Ya. Dengan demikian, ya, ihsan adalah kondisi seseorang ketika menjalankan Islam dan atau iman. Ya. Jadi ihsan itu adalah sebuah kondisi, sebuah kualitas ketika seseorang menjalankan Islam atau iman. Situasinya, kondisinya, kualitasnya. Ketika dia menjalankan sholat, misal, berarti menjalankan Islam, karena sholat ini amal lahir. Ya. Bagaimana dia sholat? Ya. Bagaimana dia melaksanakan ibadah sholat? Ada sebagian orang sholat, ya sholat saja, yang penting gugur apa? Kewajiban. Ya. Yang penting gugur kewajiban. Berdiri saja, mungkin pikirannya kosong. Ya.
tidak menghadirkan melihat Allah Azza wa Jalla dengan hatinya, ya, tidak meresapi bacaannya, tidak merenungi apa yang dia baca, kemudian membayangkan tentang surga, membayangkan tentang adab Allah Azza wa Jalla, ya. Ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Jadi ihsan ini adalah sebuah kondisi seseorang ketika dia melaksanakan Islam atau melaksanakan iman, ketika dia melaksanakan rukun Islam atau ketika dia melaksanakan rukun iman. Kondisinya, kualitasnya seperti apa? Ya, ya, saya kira sampai sini dulu Pak ya. Kayaknya udah pernah ngantuk. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Ya, alhamdulillah kajian kita setiap pekan, jadi tahu-tahu datang saja, tahu-tahu wah sudah Jumat. Tapi alhamdulillah sebuah nikmat, kesyukuran yang luar biasa kita bisa mengkaji kajian Islam secara rutin. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita istiqomah, ya, semangat untuk terus hadir di majelis ilmu, dan Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.